Hai semua, sekarang kita masuk ke skill berikutnya ya di part 5 Listening Comprehensions, Counterfree. Kita akan pelajari apa aja konten di video kali ini. Jadi konten video kali ini ada skill 14, 15 ya. Kemarin kita sudah belajar, di video sebelumnya ada skill 11 sampai 13. Nah ini sekarang skill 14 sampai 15 di part 5 tentang Counterfree ya, kebalikan. Nah, kebalikan dari apa? Ini kita dengarkan ya. Skill 14, dengarkan ekspresi harapan. Nah, kalau orang berharap berarti masih lawan dari harapannya, kenyataannya ini ya. Lalu ada pengandaian, juga lawannya dari apa yang diandai-andaikan gitu. Jadi, teman-teman harus tahu ekspresinya saja. Nanti kita lihat apa saja ekspresinya. Nanti kalian bisa dengan mudah temukan itu di jawaban. Oke, langsung aja kita bahas. Ini poinnya, strateginya teman-teman lihat ada bentuk afirmasi itu bentuk persetujuan ya, persetujuan dengan harapan yang mengimplikasikan bentuk yang berlawanan dengan kenyataan. Nah, gimana sih maksudnya? Ini kita lihat. Contohnya, I wish I had time to help. Saya bentuk I wish nih ya, I wish I had. Ini selalu polanya seperti ini, I wish, I wish. Nah, kalau I wish berarti saya harap. Berharap apa? Berharap bisa membantu. Saya harap punya waktu untuk membantu. Berarti kalau dia ngomong saya harap punya waktu buat membantu, kenyataannya adalah dia nggak punya waktu buat ngebantu. Gitu ya, itu yang disebut sebagai wishes, ekspresi harapan. Nah, kalau ekspresi harapannya negatif, maka berarti meaningnya adalah positif. Jadi gini, I wish I didn't have time to help. Saya berharap saya tidak punya waktu untuk membantu, tapi ternyata kenyataannya adalah dia punya waktu buat membantu, gitu ya. Time to help, dia punya time to help. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya dia I wish positif, maka jawabannya negatif. Kalau I wish negatif, dia jawabannya adalah positif. Oke, contohnya lain adalah nih ya, bentuk tensis lampau mengimplikasikan bentuk kenyataan di dunia present. Terus kalau misalnya bentuknya past perfect, berarti menandakan bahwa dia bentuknya lampau di kenyataan. Contohnya gimana sih? Maksudnya gini. Ini kajian tensis buat listening ya sebenarnya, tapi ya nggak mesti kalian ngelotok-ngelotok banget sih di sini. Tapi kalau misalnya kalian sudah jago di grammar, ini akan lebih mudah lagi. Buat teman-teman yang grammar masih ya masih gimana ya, masih agak-agak gimana ya gitu ya, kalian nggak apa-apa. Yang penting tipsnya adalah pahamin aja I wish. Kalau ada I wish berarti lawannya ya. Oke, ini I wish he were at home. Saya harap saya ada di rumah. Berarti kalau ada di rumah, maka dia tidak di rumah. Oke, saya berharap saya di rumah. Terus kalau saya berharap saya di rumah, he had been at home. Berarti dia juga jawabannya adalah negatif, tapi bentuk tensisnya juga yang berbeda ya, yang dengan yang atas. Oke, gitu ya. Saya nggak tuh, kalau teman-teman sudah ngerti tensis, jadi nggak perlu saya jelasin. Tapi buat teman-teman yang belum tahu tensis, malah justru kalau saya jelasin jadinya ribet. Ya, pokoknya key-nya adalah I wish aja. Oke, lanjut. Berikutnya contohnya, kalian bisa lihat dia ngomong apa? I really wish I could go. Saya sangat berharap saya bisa pergi. Udah. Contohnya udah aja pendek. Saya harap saya bisa pergi. Berarti dia bisa pergi nggak? Nggak bisa. Cari kata jawaban yang nggak bisa ini. He is unable to go. Nah, sesimpel itu. As simple as that. Ya gampang banget. Oke. Okay? Memang yang penting banyak latihan. Makanya nanti di website yang udah teman-teman bayar loginnya, kalian bisa latihan banyak banget di sana soal-soal ini berdasarkan skill-skillnya dan juga latihan-latihan acak ya. Pokoknya worth it banget lah. Jadi ini ada TOEFL exercise 14 ya. Kayak biasa kita lihat dulu di jawabannya. Ini ada the line is short and there are not very many people in the front of them. Lalu ada the line in front of them is too long. Ada not many people want to get tickets to the concert. Well, dari sini kalian bisa lihat ya, orang keduanya ngomong apa. I wish there weren't so many people. Saya harap di sana tidak ada ramai orang. Ya, nggak ramai orang. Berarti kenyataannya gimana? Kalau saya harap di sana nggak ramai, berarti ramai ya. Nah, nggak ramai di mana? Ramai ngantri di depan kita. Nah, berarti jawabannya adalah the line is short. Salah. Masa jawabannya antriannya pendek? Karena kan ini dia berharap nggak ada orang banyak. Berarti ada orang banyak nggak? Ada. Nah, kalau ada orang banyak berarti antriannya panjang. Jadi salah jawaban A.
Terus yang B adalah there are not very many people in the front of them. Tidak ada orang ramai di depan mereka. Ini sama dengan A. Salah jawabannya. Lalu C, the in the front of them is too long. Antrian di depan mereka itu sangat panjang. Yang D, not many people want to get tickets to the concert. Tidak banyak orang yang mau beli tiket ke konser. Nah, enggak ya D. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, dikonek-konekin gitu aja. Nah, dengan baca skrip gini mudah-mudahan teman-teman bisa ngebantu kalian buat memahami gaya menjawab soalnya. Ya, 1 sampai 10 pelajari dulu. Nah, kalau sudah kalian bisa ngerjain di website terus pilih skill 14. Kalian bisa latihan di sana dan usahakan jawabannya betul semua. Oke, lanjut ke skill 15, pengandaian ya, mengandai-andai. Kalau tadi kan I wish, harapan, kalau sekarang mengandai-andai. Nah, strateginya nih teman-teman, kata kuncinya ya. Poinnya adalah bentuk afirmatif ini seperti tadi. Nah, contohnya aja lah, kita langsung masuk. Kalau tadi harapan menggunakan wish, nah kalau misal pengandaian menggunakan if. Jika ya. Jadi kalau ada jika, maka kita lihat. Kalau dia jikanya positif, maka jawabannya negatif. Kalau jikanya negatif, jawabannya positif. Udah gampang gitu aja. Ya. Tahu dari mana positif negatif? Ya ada not lah. Nih, if she were at home. Ada not nggak? Nggak ada ya. Ini berarti jawabannya not. Kalau ini if she weren't, ada ent negatif, maka di sini positif. Sama dengan if I had the money, I would buy it. Jika saya punya uang, saya akan beli itu. Beli nggak dia? Nggak. Kenapa? Karena dia nggak punya uang. Berandai-andai, kalau saya anak presiden, saya bakal beli pulau. Beli pulau nggak saya? Enggak, karena saya bukan anak presiden. Gitu ya. Jadi gitu pengandaian. Oke, kalau ada if. Kalau if-nya positif, jawabannya negatif. Kalau if-nya negatif, jawabannya positif. Gimana dengan yang ini? Ini bentuk omitted ya. Bentuk if yang dihilangkan. Nah, kalau teman-teman belajar structure, ini ada di skill 15, inversi ya. Omitted inversi. Ya, jadi ini sebenarnya awalnya ada if di depannya, tapi if-nya dihapus lalu subjeknya di-invert. Gitu ya. Nah, ya ini jarang banget, tapi kalau misalnya kalian udah ngerti inversi, ketemu ini enak ya. Kalau belum ngerti nggak apa-apa, nggak usah dipaksa ya. Yang penting clue-nya ini aja, udah bener-bener 40, 45 lumayan, udah hampir gopean juga gitu skornya ya. Oke, lanjut. Ini kita lihat women ya, orang keduanya ngomong if I had time I would go. Nah, sama nih, jika saya punya waktu saya pergi. Punya waktu nggak dia? Ini if I had, jika. Ini positif ya. Berarti apa? Pergi nggak dia? Harusnya enggak ya, negatif ya. Kita lihat jawabannya it is impossible. Impossible ini walaupun nggak ada not tapi ada imbuhan yang menunjukkan dia negatif. Impossible to go gitu ya. Jadi gitu. Jadi bukan A, bukan B, bukan C. Nah, ini latihan skill 15. Kita lihat orang keduanya ngomong apa. If you had not called me, I would not have known. Nah, ini negatif ya. If-nya negatif. Berarti kalau if negatif berarti di sini positif harusnya ya. Jawabannya positif. Berarti kita lihat yang nomor 1 ini, apakah A, woman did not need to call him, negatif. The woman called to let him know about the meeting. Atau C, he is not glad that the woman called. Atau D, he already knew about the meeting when the woman called. Nah, enggak ya, jawabannya adalah yang B. Maksudnya gini, maksud si cowok ini adalah si cewek nelpon si cowok untuk memberitahu dia bahwa ada meeting. Berarti positif ya, memberitahu ya. Nah, kalau kamu nggak nelpon saya nggak akan tahu. Nah, si cewek nelpon untuk memberitahu si cowok. Nah, gitu. Oke, kalau misalnya masih kurang ngeh, kita bahas nih. Coba ini ya orang pertamanya. I'm glad I called and told you about the meeting. Saya senang saya nelpon kamu untuk memberitahu bahwa ada meeting, kata si cewek. Terus si cowok bilang, iya, kalau andai aja lu nggak nelpon gue, gue nggak bakalan tahu, kata dia, kata si cewek, kata si cowok. Maka maknanya si cowok ngomong ini artinya adalah si cewek nelpon dia untuk memberitahu tentang meeting, gitu ya. Bukan dia nggak, kalau yang A kan the woman did not need to call him, si cewek nggak perlu nelpon si cowok. Kalau yang C, dia si cowok nggak seneng kalau ditelepon sama si cewek. Atau yang D, dia udah tahu meeting itu sebelum si cewek nelpon. Enggak lah ya, enggak A, C, D, enggak. Jawaban adalah yang B. Nah, gitu cara analisanya. Nomor 2, 3, 4, 5 sampai 10. Setelah itu kerjakan, pahamin skripnya, kerjakan website.
Nah, setelah itu kerjakan soal mandiri seperti biasa, kerjakan tanpa skrip, lalu jawabannya nanti di compare dengan latihan kedua. Ini dengarkan sambil baca skrip, kerjain soalnya sambil baca skrip, pahamin, habis itu pause, nonton lagi. Sorry, yang kedua ini kalian bisa pause audionya sambil memahami maksud listeningnya apa. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat, kerjakan ulang latihannya tanpa ngelihat skrip. Oke, jadi tanpa skrip, dengan skrip, tanpa skrip. Ketemu 3 variasi jawaban, kalian compare. Oke, ini latihannya skill 14 sampai 15. Ini kalian bisa lihat ya, audionya dikasih. Oke, nah ini skripnya. Oke, nah ini jawabannya. Ya, kerjakan tanpa lihat jawaban dan skrip. Oke. Itu dia skill control teman-teman. Sampai ketemu lagi di skill berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye.